Shalom Army of God Solo, selamat bergabung di ibadah online Army of God GMS Solo. Nah teman-teman, biar kita bisa terus terhubung dan tahu informasi apa sih yang ada di gereja kita ini, yuk sama-sama kita follow di Instagram @GMS Solo. Nah buat teman-teman yang baru pertama kali hadir atau join bersama kami di ibadah hari ini, kami sama-sama mengucapkan welcome home, welcome to Army of God Solo. Jangan lupa minggu depan datang ibadah lagi ya. Nah di gereja kita ini teman-teman, kita punya sebuah komunitas yang asik banget, yang kece parah. Namanya adalah CG atau Connect Group, adalah tempat dimana kita bisa menemukan keluarga kedua teman-teman. Nah buat teman-teman yang pengen tahu langsung apa itu CG, bisa hubungi nomor yang tertera di HP kalian masing-masing ya. Nah dan untuk yang terakhir, untuk persembahan, teman-teman yang rindu untuk memberi persembahan bisa sama-sama transfer atau melalui QR Code yang ada di HP kalian masing-masing. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut ibadah hari ini, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, kami bisa ibadah hari ini. Kiranya Engkau yang ada di tengah-tengah kami, Engkau yang menyertai kami, biar hari ini kami bisa mendapat sesuatu yang baru di hati kami, biar kami bisa bertumbuh menjadi pribadi yang luar biasa di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Yang siap untuk memberikan yang terbaik, katakan haleluya. Haleluya. Telah kutemukan kasih yang sejati, tiada pernah berubah. Hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya.
kasih yang telah kau beri, lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu. Yang termulia berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagunganmu Tuhan, kebesaranmu. Aryo ke tanggal kedua sembahmu yang terbaik. yang siap untuk menari untuk Tuhan katakan amin. Amin. Ikuti gerakanku ya, sama-sama kita mau menari, kita mau menyanyi. Pam pam barang, pam pam barang, Pam param param, pam pam param, pam param param, pam pam param. ku beri yang terbaik, Hanyalah bagimu, yang terbaik saja Tuhan. hanya untukmu yang termulia, Berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagunganmu Tuhan, kebesaranmu. beri segalanya. Are you ready? Are you open? Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagunganmu Tuhan, kebesaranmu. beri segalanya. Angkat kedua sembahmu. Ku beri yang terbaik. Berikan sorak-sorak yang terhebat buat Tuhan kita. Siap untuk memberikan yang lebih lagi, amin. Nyanyikan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri keselamatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Are you ready? Tak mau Ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Oh Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan
Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Are you ready? Mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar firman-Mu yang telah bebaskanku. Oh Yesus, kebenaran-Mu adalah apa, Roga? Adalah pilihanku. Ikuti gerakanku. Sekali lagi. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Dengan segenap iman-Mu, Army of God. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Ku hidup di luar kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Oh Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup di luar kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Oh Yesus, kebenaran-Mu adalah apa, Roga? adalah pilihan. Are you ready? Param pam 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 pam. Param pam pam pararam. Sekali lagi. Pam 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 pam. Param pam pam pararam. Berikan sorak-sorak yang terlibat buat Tuhan kita. Bentuk setiap kami, Tuhan, jadi bejana-Mu, bejana yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Bentuk setiap hati kami untuk jadi serupa dengan-Mu, Tuhan. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku, bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu.
jadikanku alat yang indah di matamu, bejana yang sempurna sepertimu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku, bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di matamu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku, bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di matamu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Bentuk setiap kami jadi bejana-Mu. Angkat suara-Mu, sembah Dia, naikkan ucapan syukur-Mu. Semua ada karena kasih-Nya. Haleluya, haleluya. Ajar kami menikmati hadirat-Mu, berdiam dalam hadirat-Mu, mengalami pembentukan jadi bejana-Mu yang sempurna. Haleluya, haleluya. Skirama Sunday, skirama Sunday, skirama Sunday, skirama Sunday, skirama Sunday, skirama Sunday, skirama Sunday. Hanya Kau yang kami rindukan, tiada yang lain. Bekerjalah ya Allah Roh Kudus, jamah setiap hati yang terbuka. Skirama Sunday, skirama Sunday, skirama Sunday. Ini aku, bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di matamu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Angkat kedua tanganmu, ini aku, bejana-Mu. Dengan segenap imanmu nyanyikan. Untuk genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di matamu, bejana yang sempurna seperti-Mu.
Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini ya Tuhan, kami bisa berkumpul untuk kami beribadah bersama-sama ya Tuhan. Biar perkenankan dirimu ditemui ya Tuhan. Berbicaralah pribadi lepas pribadi kepada setiap kami ya Tuhan, anak-anak AOG tempat ini. Biar Engkau yang perkatakan ya Tuhan, pesan-pesan, Engkau yang perkatakan hikmat-hikmat ya Tuhan daripada Engkau ya Tuhan, setiap kami secara spesifik. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami ya Tuhan, persiapkan hati kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya. Shalom AOG semuanya. Ya, luar biasa, senang bisa ketemu sama kalian di tempat ini, walaupun secara online ya, tapi nggak mengurangi sukacita saya bisa berdiri di depan teman-teman semua. Nah, mungkin beberapa dari kalian ada yang bingung ya, ini siapa lagi nih yang di depan ini ya, nggak pernah lihat pembicara tamu, nah bukan. Saya di sini full timer multimedia. Nah, mungkin buat teman-teman yang pelayanan di departemen gitu, mungkin sering lihat saya, tapi kalau yang enggak, mungkin nggak pernah lihat ya, karena saya di backstage terus gitu. Ya mungkin kita kenalan dulu aja gitu. Nama saya Agung Sugiarto. Dulu saya pertama kali masuk ke GMS itu tahun 2009. Waktu itu masih kuliah kayak kalian, nah gitu. Kalau nggak salah masuk tahun kedua gitu, kalau nggak salah 2009 gitu. Terus singkat cerita 2012 lulus. Nah, saya langsung masuk ke full timer gereja di GMS Semarang. Kemudian baru tahun 2018 Desember gitu, dari Desember 2018 baru saya diutus ke Solo karena ada kebutuhan gitu. Ya, jadi ini sudah cukup lama lah gitu ya. Tapi memang cukup wajar kalau kalian belum pernah lihat saya gitu ya. Karena saya selalu berada di pojok belakang, gelap-gelap biasanya gitu. Nah, sekarang saya di depan ada di sini. Ya, oke. Mungkin perkenalannya gitu dulu aja. Ya saya juga mengucapkan terima kasih buat gembala kalian, Koyo, yang sudah ngasih kesempatan saya bisa berdiri di tempat ini. Ya, kita percaya ya bahwa Tuhan mau ngomong sesuatu buat kita semua hari ini ya. Oke, jadi hari ini saya mau membawakan sebuah firman Tuhan yang saya beri judul dengan judulnya adalah Journey to Mastery gitu, atau perjalanan menjadi ahli. Ya. Jadi harapan saya setelah teman-teman mendengarkan khotbah ini adalah kalian bisa menangkap betul gitu, maksud bahwa apa sih tujuannya, apa sih fungsinya, apa sih pentingnya kalian itu melatih skill kalian. Nah, sedari kalian muda, sedari kalian usia-usia ya teman-teman ini, ya ada yang mungkin ada yang SMP, SMA, kuliah. Nah, ini adalah waktu emas kalian untuk kalian melatih skill kalian. Itu ya. Jadi kita sama-sama sama-sama menyiapkan hati juga. Sepanjang firman diberitakan juga kalian mungkin bisa sambil membayangkan gitu, mungkin apa cita-cita kalian kelak, apa nanti kalian punya mimpi apa mungkin, atau mungkin ada sesuatu hobi atau talent yang kalian mau gali. Nah, kalian pikirkan itu, kalian taruh di hati kalian. Nah, supaya sepanjang firman diberitakan itu jadikan sebagai acuan kalian ya, supaya ingat-ingat, oh iya, saya mau melatih skill ini, aku mau melatih skill ini. Nah, seperti itu ya. Oke, kita mulai saja ya langsung. Jadi sebelum saya akan memberitakan bagaimana cara untuk kita itu berjalan dalam journey to mastery gitu. Nah, saya sebelumnya akan menjelaskan dulu alasannya gitu. Kenapa sih kita harus melatih skill kita? Nah, gitu. Kenapa sih kita harus melatih talenta kita? Dasar firman Tuhannya ada di Matius 25. Ini nggak perlu dibuka. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ini perumpamaan tentang talenta ya. Mungkin teman-teman sudah sering dengar ya. Ini sangat-sangat dasar, sangat-sangat mendasar bahwa Tuhan itu selalu ingin kita itu mengelola gitu. Selalu ingin kita itu mengelola apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Itu sudah dasarnya gitu. Nah, itu sudah basicnya dan itu sudah nggak usah ditawar gitu. Segala sesuatu yang kita punya, talenta kita, apapun yang kita punya saat ini, itu Tuhan tuh ingin kita tuh mengelola gitu, sehingga kita didapati menjadi pengelola yang baik. Nah,
Yang akan saya kasih tahu ini yang lebih spesifik lagi gitu. Ada 3 poin. Yang pertama teman-teman ya, kenapa sih kita harus melakukan journey to mastery? Kenapa sih kita harus menjadi ahli? Yang pertama adalah karena untuk mengalami kemenangan dibutuhkan skill. Ada sebuah firman Tuhan yang cukup terkenal juga, kita baca sama-sama ya. Di Roma 8 ayat yang ke-37, Roma 8 ayat 37 dikatakan seperti ini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ya, ini firman Tuhan yang sangat-sangat sering kita dengar ya. Sering dipakai juga, kita juga sering dikuatkan juga melalui firman ini. Nah, tapi teman-teman, hari ini saya mau menceritakan sebuah sisi lain dari ayat ini ya gitu. Jadi dikatakan kita itu lebih daripada orang-orang yang menang gitu. Nah, tapi teman-teman, apakah itu artinya kita bisa menang begitu saja tanpa kita berjuang? Nah, itu kan. Biasanya seperti itu kan. Itu di situ isunya di situ gitu. Ini contoh ya, teman-teman ya. Contoh. Kemarin kan lagi rame-ramenya Olimpiade. Ya, Olimpiade di Jepang gitu. Mungkin teman-teman juga ada yang ngikutin. Nonton juga, yang badminton tuh. Waduh, seru banget ya yang badminton. Nah, kalau misalnya nih teman-teman, satu atlet badminton itu, dikirim ke Solo gitu, nggak usah yang menang deh, nggak usah yang juara gitu ya, yang kalah pertama aja deh, dikirim ke Solo gitu, terus suruh tanding badminton sama saya, siapa yang percaya saya yang menang? Ayo angkat tangan. Waduh, ini kok nggak ada yang angkat tangan ya? Waduh, ini gimana ini anak-anak AOG ini? Nggak percaya nih saya bisa menang ya. Saya dulu ekstrakurikulernya badminton loh, pas SD loh. Nah, ya tapi ya gitu ya teman-teman ya. Saya juga sendiri nggak percaya kalau saya bisa menang ya, kalau lawan mereka. Kenapa? Kenapa saya nggak percaya bisa menang? Padahal tadi ditulis di ayatnya adalah kita itu lebih dari pemenang gitu. Ya, karena ya itu tadi teman-teman, untuk menang dibutuhkan skill. Dan kalau dibandingkan skill saya ini, yang skill badminton saya, yang terakhir latihan itu pas SD, ya jelas nggak ada apa-apanya teman-teman. Kemungkinan menang saya kira-kira 0 deh, 0% lah gitu. Paling tinggi 0, nggak bisa lebih dari 0 gitu. Jadi nggak mungkin menang. Dibandingkan atlet-atlet yang setiap hari berlatih secara intensif, mereka mau panas, mau hujan, mereka latihan, mereka pukul, latihan seperti itu. Ya, jelas bedanya bumi dan langit ya teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman. Itulah kenapa alasannya kita itu harus melatih skill kita gitu. Kita harus melatih talenta kita. Karena untuk mengalami kemenangan, kita membutuhkan skill gitu. Lalu ayat tadi itu apa dong? Ayat tadi itu berkata seperti itu ya, bahwa Tuhan itu sudah menaruh potensi gitu. Tuhan yang artinya itu adalah Tuhan itu sudah menaruh potensi kita untuk menang gitu. Tapi potensi itu dipakai atau enggak, itu tergantung kitanya. Nah, itu terserah kita. Apakah kita bisa melatihnya, apakah kita cuma membiarkan aja, itu semua terserah kita gitu. Yang kedua teman-teman, kenapa kita harus melatih skill kita? Kenapa kita harus melakukan perjalanan menjadi ahli, journey to mastery? Yang kedua adalah kita harus menjadi orang Kristen yang relevan. Nah, orang Kristen yang relevan itu seperti apa? Orang Kristen relevan itu dalam gampangnya aja ya teman-teman ya, dalam tanda kutipnya. Gampangnya aja adalah jangan jadi orang Kristen yang hanya hebat di gereja. Nah, itu teman-teman. Jadilah orang Kristen yang berbuah banyak. Bukan hanya di gereja, bukan hanya ketika hari Minggu. Nah, gitu. Bayangkan ya kalau misalnya setiap hari kalian posting ayat, setiap hari kalian bikin caption Instagram, bikin caption apapun, selalu berbau rohani. Tapi di sekolah kalian masih nyontek, kalian bolosan, nah, yang kuliah kerja kelompok cuma numpang nama, nah gitu-gitu. Itu gimana itu? Kira-kira ayat-ayat yang kalian kasih itu orang kalau baca itu bisa terberkati nggak kalau lihat hidup kalian seperti itu? Nah, itu tanyakan kepada diri kalian ya.
Itu tandanya kalian tuh tidak menjadi orang Kristen yang relevan gitu. Orang Kristen yang relevan adalah orang Kristen yang berdaya guna. Dia itu dipandang baik gitu. Jadi ketika bedakan ya, kontrasnya adalah ketika kalian mungkin ini nggak harus berbicara tentang akademis saja. Mungkin ini bisa jadi kalian punya hobi yang kalian tekuni, kalian punya nilai-nilai karakter kalian yang menonjol dan karakter itu positif, baik. Nah itu hal-hal tersebut itu yang membuat itu berbeda. Ketika kalian tuh mau share ayat, mau share kesaksian kalian, kehidupan kalian, kemenangan kalian, itu teman-teman kalian tuh bisa, kok iya ya, kok bisa seperti ini ya, gitu. Oh si A ini kok hebat ya, si B ini hebat ya. Kenapa bisa seperti ini ya? Kok aku penasaran aku tanya-tanya nanti rahasianya apa sih ya? Seperti itu teman-teman. Tapi kalau misalnya hidup kalian gak memberkati, buah kalian gak manis, terus kalian share ayat, nah saya sih bisa jamin akan sedikit orang yang tanya kepada kalian, kalian ini rahasianya apa sih kok bisa hidupnya seperti ini ya? Pasti sedikit pasti. Dibandingkan ketika kalian tuh benar-benar berbuah manis. Nah, oke, ini ada ayatnya di 1 Korintus 9 ayat 20. Kita baca sama-sama ya. 1 Korintus 9 ayat 20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Nah, ini loh teman-teman. Siapa yang di sini mau sukses? Angkat tangan. Ya, ini kalau sukses ini pasti pada angkat tangan semua ya. Kita mau sukses pasti. Dan saya pun berdoa kalian sukses suksesnya. Nah, gitu. Dimanapun kalian berada, ayo sukses. Kenapa? Karena ketika kalian sukses, ketika kalian tuh berhasil, itu kalian akan dibukakan pintu-pintu untuk memberitakan firman Tuhan juga. Pastinya ya, pastinya. Segala sesuatu akan lebih mudah ketika kalian itu seperti yang saya bilang tadi ya, buahnya itu sudah dirasakan manis gitu. Nah, seperti yang dikatakan di ayat yang tadi, menjadi demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Ini kata-katanya Paulus, jadi ini berhubungan dengan relevan ya, menjadi orang Kristen yang relevan. Teman-teman kalau mau menjangkau, kalau misalnya mau memenangkan teman kalian yang mungkin ya berprestasi, yang mungkin ya dia itu cukup dalam tanda kutip cukup punya prestasi banyak, cukup terkenal dan lain sebagainya di sekolah. Nah, akan lebih sulit kalau kalian tidak punya kompetensi yang pas buat orang tersebut. Gitu. Itu berarti kalian kurang relevan buat orang-orang seperti itu. Itulah kenapa kita harus melakukan journey to mastery kita. Sekali lagi ya, nggak melulu tentang akademis gitu. Skill itu banyak. Bisa jadi skill soft skill kayak leadership, bisa jadi skill seperti skill membangun hubungan, skill berkenalan dengan orang, skill hospitality orang supaya orang itu merasa nyaman dengan kita. Itu semua skill, itu semua soft skill juga gitu. Nah, jadi nggak harus akademis ya. Yang penting kalian ada skill yang kalian tuh tajam di sana gitu. Dan skill itu pastinya nanti akan bisa membawa kalian menuju kemenangan yang tadi. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, kenapa kalian harus melakukan journey to mastery? Kenapa kalian harus menjadi ahli? Nah, yang ketiga adalah persaingan dunia kerja. Nah, ya ini kalau yang dua tadi lebih banyak ke hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama. Yang ketiga ini alasannya lebih ke alasan personal pribadi. Buat kalian sendiri ini loh. Nah, gitu. Nantinya kelak. Ini saya nggak lagi takut-takut ya teman-teman ya. Tapi gini, dunia kerja ketika orang tua saya di usia-usia mereka pertama kali masuk, mereka bekerja, itu berbeda jauh dengan dunia ketika saya pertama kali masuk bekerja. Nah, dunia ketika saya pertama kali masuk bekerja, itu berbeda jauh juga dengan dunia ketika kalian awal-awal nantinya kalian bekerja. Itu sudah bukan dunia yang sama lagi. Kompetensinya itu akan semakin meningkat, semakin jauh. Kok bisa meningkat gitu? Nah, hari ini sebenarnya saya bisa kalau saya mau kasih kalian
data mungkin statistik kompetensi seperti itu yang dibutuhkan perusahaan, atau juga perbandingan seperti kayak nantinya kelak ya kalau kalian punya gaji dan lain sebagainya, gaji terhadap harga-harga perbandingannya seperti itu bisa, tapi mungkin kurang relevan buat kalian. Jadi saya kasih contoh yang lebih gampang aja ya teman-teman ya. Saya kasih contoh yang lebih gampang aja. Ini saya membawa satu foto teman-teman kalian. Nah, menurut kalian foto ini ada yang aneh nggak? Ya, mungkin bagi kalian foto ini biasa aja ya gitu ya. Nah, sekarang saya tunjukkan juga foto ketika saya AOG seperti kalian. Nah, silakan. Nah, sudah kelihatan apa anehnya? Ya, itu teman-teman ya, ini perubahan zaman. Anehnya adalah, mungkin bagi kalian tuh nggak aneh gitu, tapi anehnya itu buat generasi saya. Ya, ternyata teman-teman AOG ini, kalau foto itu kok bisa bagus-bagus banget ya. Estetik. Kok bisa nemu aja angle-angle yang bagus kayak gitu, pencahayaan seperti itu. Padahal teman-teman ini secara mungkin ya secara teknis mungkin bukan fotografer, bukan yang terlalu ini ya, fotografer yang seperti itu ya, bukan yang pernah ikut yang pernah belajar fotografer secara yang khusus gitu ya. Tapi ternyata teman-teman ini fotonya bagus-bagus sekali gitu yang zaman sekarang ya. Nah, ini contoh simple teman-teman. Contoh simple. Nggak cuma foto sebenarnya. Kalau kalian nempelin teks tulisan, kalian ngedit foto kalian, kasih tulisan, kasih teks dan lain sebagainya, itu juga ya ampun, kok kalian milih font, milih bentuk huruf, naruh hurufnya kok pinter ya. Padahal ya itu ya. Padahal mungkin beberapa dari kalian juga belum pernah ikut kursus grafik desainnya secara spesifik juga. Tapi itu sudah ada di dalam darah kalian, darah anak-anak muda zaman sekarang gitu. Nah, itu contoh gampangnya aja teman-teman, bahwa di dua bidang aja ya, fotografi sama desain grafis, itu berarti sudah ada peningkatan kompetensi di situ. Nah, otomatis kalau skill yang zaman dulu layak gitu, yang zaman sekarang belum tentu bisa layak. Zaman sekarang harus bisa lebih excellent lagi, harus bisa lebih dalam lagi menggali skill-skillnya. Nah, gitu. Itulah alasan kenapa. Dan good news-nya adalah teman-teman, kalian itu adalah generasi yang hidup di era terbukanya semua informasi yang ada. Kalian mau cari informasi, mau mencari tutorial yang levelnya profesional di internet tuh banyak. Zaman saya ada internet, tapi yang posting seperti itu tuh nggak ada. Sedikit, sangat yang level-level tinggi itu sangat-sangat sedikit, susah carinya gitu. Kalau kalian ini dengan mudah, gampang. Walaupun memang terkadang mungkin bahasa Inggris. Nah, makanya dari itu penting buat kalian juga belajar bahasa Inggris. Karena ketika kalian bisa bahasa Inggris, kalian terbuka akses ke semua informasi yang bagus-bagus. Karena biasanya memang informasi yang spesifik itu biasanya bahasa Inggris biasanya gitu. Yang level-level tinggi biasanya bahasa Inggris. Nah, itu good news-nya. Bad news-nya apa? Bad news-nya adalah saingan kalian kelak nantinya adalah orang-orang yang hidup di era terbukanya informasi juga. Ya, angkatan kalian ini. Jadi, perbedaannya akan sangat jelas. Orang-orang yang menggali terus skillnya dengan orang-orang yang hanya sekedar mengalir, hanya sekedar ya kemanapun air membawa gitu. Itu akan sangat-sangat jelas perbedaannya. Zaman sekarang itu sudah nggak heran kalau ada anak-anak mungkin anak SMA, mungkin kuliah yang sudah bisa masuk ke dunia profesional karena skill mereka yang luar biasa, itu sudah nggak heran. Ya, itulah efeknya terbukanya informasi. Jadi semua tutorial dan lain sebagainya itu kalian bisa dapatkan dengan mudah di internet. Gitu ya. Nah, itu alasannya teman-teman. Itu 3 alasan kenapa kita itu harus melakukan journey to mastery. Nah, sekarang how? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita itu untuk berjalan, memulai berjalan menuju menjadi ahli gitu.
Yang pertama itu adalah kita harus berani memulai. Nah, sebab kita nggak akan bisa berjalan jauh tanpa kita melangkahkan langkah pertama kita. Ada seorang tokoh di Alkitab yang bernama Nabi Yeremia. Nabi Yeremia ini nabi yang besar, diutus Tuhan untuk memperingatkan bangsa Israel waktu itu karena bangsa Israel menyembah berhala, melakukan dosa dan lain sebagainya. Jadi Nabi Yeremia dipakai Tuhan untuk memberitakan supaya supaya Yeremia itu menubuatkan kalau misalnya bangsa Israel nggak bertobat, mereka akan berakhir di Babilonia, pembuangan. Ya, pada akhirnya memang kejadian sih, bangsa Israel harus dibuang dan lain sebagainya. Tapi saya mau menggarisbawahi bahwa perjalanan hidup Yeremia, terutama ketika awal-awal Yeremia dipanggil Tuhan. Maksudnya dipanggil ini bukan dipanggil Tuhan ini ya, dipanggil Tuhannya beneran dipanggil literally dipanggil gitu. Bukan dipanggil ke surga, bukan. Nah, gitu ya. Ini kita baca sama-sama di Yeremia 1 ayat 5 sampai 6 gitu. Oke, Yeremia 1 ayat 5 sampai 6. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengutuskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, ini teman-teman, ini yang dimaksud dengan kamu itu lebih dari pemenang itu seperti ini. Tuhan itu selagi dalam kandungan, Tuhan sudah menetapkan bahwa ini loh, kamu itu lebih dari pemenang. Ini loh, kamu itu nabi. Ini loh, kamu itu ini. Seperti itu, teman-teman. Tapi potensi itu harus digali. Oke, kita lanjut ya. Kita dengarkan jawaban Yeremia. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Nah, ini dia teman-teman. Ternyata seorang nabi besar selevel Yeremia pun ketika mau mulai sesuatu, dia mengalami kesulitan, dia takut. Jadi memang wajar teman-teman, kalau misalnya kita mau memulai sesuatu, kita itu ada kebimbangan, ada ketakutan, itu sangat-sangat wajar. Karena memang memulai sesuatu itu adalah hal yang paling susah. Tapi saya jamin, setelah kalian berhasil memulai di langkah awal kalian itu, setelah itu ke depannya perjalanan kalian akan lebih mudah. Langkah awal ini yang krusial soalnya. Dulu saya ini kan hobi menggambar. Dulu waktu kuliah, saya itu punya mimpi. Saya itu kepingin beli grafik tablet supaya saya bisa gambar-gambar di komputer gitu. Nah, singkat cerita karena saya dulu memang mahasiswa yang ya cukup pas-pasan lah gitu, yang tipe-tipe yang sarapannya digabung makan siang, nah gitu-gitulah. Jadi grafik tablet itu cukup mahal buat saya waktu itu. Dan saya baru bisa beli itu waktu saya kerja. Waktu saya sudah kerja, saya bisa beli gitu. Belinya di Solo waktu itu. Nah, jadi waktu saya tinggal di Semarang, saya belinya di Solo. Karena Semarang nggak ada yang jual malah di Solo gitu. Saya beli, dikirim, wah ketika barangnya datang tuh seneng banget, happy banget. Wah, datang juga nih grafik tablet. Kalau kalian yang nggak tahu grafik tablet itu seperti papan talenan gitu, ada pensilnya, pensil digital gitu untuk menggambar di komputer. Gampangannya gitu. Nah, singkat cerita, saya senang banget seperti itu karena mimpi saya sejak lama akhirnya terwujud, saya punya grafik tablet. Nah, terus waktu itu saya libur, saya sudah siap-siap, nggak mau keluar kamar, gitu. Mau dekem di kamar, saya mau menggambar, kalau bisa 24 jam gitu. Saya masukin itu grafik tablet ke laptop saya, dan ternyata nggak bisa. Ternyata harus install driver dulu, saya harus cari-cari lagi, harus cari-cari caranya lagi. Setelah drivernya sudah bisa diinstal, ternyata masih nggak bisa juga, ternyata harus disetting lagi, harus nyeting sesuai dengan screen-nya seperti apa. Setelah saya sudah susah payah cari tahu juga, nyeting, saya coba lagi, ternyata masih nggak bisa juga. Nggak bisanya kenapa? Ternyata menggambar di grafik tablet itu nggak seperti menggambar di kertas. Saya tahunan gambar di kertas, sudah bisa gambar ini, sudah bisa gambar itu. Saya pindah ke grafik tablet, saya bikin lingkaran aja nggak bisa. Nah gitu, itu saya shock banget di situ. Aduh, kayaknya frustasi berat. Saya frustasi berat sampai 1 tahun itu grafik tablet nggak saya apa-apain gitu. Nggak bisa saya. Saya malas banget rasanya.
Jadi saya sudah bisa gambar ini, sudah gambar itu, tahu-tahu harus kembali ke nol lagi. Karena saya harus membiasakan diri. Nah, gitu. Singkat cerita, setahun saya tinggalkan, itu saya agak lupa titik baliknya kapan. Tapi setahun itu akhirnya saya tuh kepikiran untuk saya kembali lagi. Untuk saya mencoba lagi gitu. Dan kali ini saya benar-benar ambil komitmen bahwa oke, aku mau bisa gitu. Saya mau bisa. Nah, saya mulai belajar, saya mulai latihan. Latihannya nggak gambar dulu teman-teman. Latihannya bikin garis lurus. 1 hari 15 menit bikin garis lurus. Bosen nggak? Bosen banget. Nggak enak banget. Setiap hari selama 3 bulan saya bikin garis lurus, tarik garis lurus. Terus selama 3 bulan juga saya kalau pakai komputer, kalau butuh mouse, saya nggak pakai mouse, saya pakainya pen gitu. Itulah perjuangannya. Untuk membiasakan diri aja gitu, untuk membiasakan diri terhadap grafik tabletnya gitu. Dan setelah 3 bulan itu saya latihan, hasilnya seperti ini nih. Nah gitu, hasilnya seperti ini. Dan sekarang yang terakhir hasilnya seperti ini gitu. Dan kalau misalnya teman-teman tanya lebih susah mana, dari awal ke tengah atau tengah ke akhir, yang susah itu awal ke tengah teman-teman. Jadi berani memulai. Kalau kalian kepingin misalnya ya, kalian ini selama ini merasa kalian itu introvert, susah ketemu teman, susah ngobrol sama teman, kalian kepingin memulai, kalian kepingin aku ini harus menjadi orang lebih supel, aku harus belajar berkomunikasi. Awal-awal pasti kalian akan mengalami ketakutan, tapi percayalah, setelah kalian setia di awal itu, berikutnya akan lancar, berikutnya akan lebih enak. Gitu teman-teman. Nah, kembali ke Yeremia. Yeremia, apa yang membuat Yeremia ini menjadi akhirnya akhirnya berani melangkahkan langkah pertamanya. Kita baca lanjut di Yeremia 1 ayat 7 sampai 8. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Nah, ternyata Tuhan ada janjinya. Dan janji Tuhan ini yang membuat Yeremia berani melangkah. Janji Tuhan yang sama juga ada buat setiap kita. Maka dari itu, teman-teman yang saat ini sedang memulai sesuatu, mungkin kalian sedang memulai channel YouTube kalian, bisa jadi, atau mungkin kalian sedang memulai belajar sesuatu, nah lakukanlah terus, karena ada janji Tuhan di sana. Amin ya. Oke, berikutnya teman-teman, alasan berikutnya, bukan alasan, bagaimana caranya itu? Bagaimana caranya supaya kalian itu menjalani journey to mastery kalian, perjalanan menjadi ahli kalian. Yang kedua adalah 10.000 jam terbang. 10.000 jam terbang ini cukup terkenal, cukup menjadi semacam rule of the game-nya, yang membedakan orang yang baru belajar sama orang yang sudah profesional. Biasanya dibedakan melalui 10.000 jam terbang, seperti itu. Nah, kita mau baca satu tokoh di Alkitab lagi, yang dia itu sudah menjalani 10.000 jam terbangnya. Nah, tokoh ini adalah Daud. Kita baca di 1 Samuel 17 ayat 33 sampai 35. Dikatakan seperti ini, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Wah, ini luar biasa loh teman-teman ya. Sejak awal, otot manusia itu diciptakan berbeda dengan otot hewan. Ini sebagai contoh ya teman-teman ya. Hari ini saya membawa sebuah contoh gitu yang saya dapat dari internet. Jadi rekor bench press. Bench press itu olahraga fitness yang ngangkat besi, yang tiduran terus diangkat gitu ya. Rekor bench press terberat saat ini dipegang oleh Jimmy Kolb namanya, Jimmy Kolb.
baru dipecahkan di tahun ini, belum lama. Besarnya sampai dia berhasil mengangkat beban 508 kg. Ya. Luar biasa nggak? Luar biasa, 500 kilo itu besar banget ya. Nah, namun teman-teman ya, jika kita bandingkan dengan binatang gorila, nah, ternyata ya teman-teman, saya juga cari-cari di internet. Ini teman-teman nanti bisa juga, kalau misalnya nggak percaya gitu, coba bisa cari di internet sedikit, cari Google sebentar. Ini saya cari nggak cuma dari satu sumber gitu. Jadi ternyata beberapa sumber mengatakan juga sama, gorila itu ternyata bisa bench press itu sampai 1.800 kg. Wah, 3 kali lipat dari manusia lebih. Manusianya manusia yang paling kuat lagi. Nah, gitu. Dan sekedar info ya teman-teman ya. Bench press rata-rata laki-laki itu di 35 sampai 45 kilo teman-teman. Gorila ini sampai 1.800 ya. Ini jauhnya setengah mati. Ini manusia dan hewan. Bedanya seperti itu teman-teman. Jadi ya katakan sama-sama ya. Jangan berantem sama gorila. Pasti kalah. Nah, gitu. Ini ya teman-teman ya. Daud itu mungkin bukan prajurit yang terlatih berperang. Mungkin saat itu bukan. Tapi jelas Daud itu bukan orang biasa, bukan orang sembarangan. Ketika Daud itu menantang Goliat, Daud itu mengerti, dia itu mampu. Daud itu sudah terbiasa menghadapi musuh-musuh yang lebih besar dan lebih kuat daripada dirinya. Gitu. Nah, dikatakan juga, ini kita lanjut baca ya, di 1 Samuel 17, 39 sampai 40. Dikatakan seperti ini, lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar, berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkat di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. Ya, dan selanjutnya. Tapi ini yang saya mau tekankan ya. Di dua ayat ini saja Daud sudah mengambil 3 keputusan yang tidak sembarangan. Ini 3 keputusan yang diambil oleh orang-orang yang sudah berpengalaman. Keputusan yang pertama yang Daud ambil adalah Daud memutuskan untuk tidak memakai baju zirah. Karena dia tahu baju zirah itu justru membatasi dirinya. Kalau misalnya Daud cuma sekedar nggak berpengalaman, mungkin ya seenggaknya ngambil ketopong, ngambil helm seenggaknya dipakai di kepala, buat jaga-jagalah. Jadi kalau misalnya dipukul Goliat ya supaya nggak langsung nggak langsung ke dipanggil bapak ya gitu ya, supaya paling nggak masuk ICU dulu lah gitu kan, karena ada pelindungnya. Tapi ini enggak, Daud lebih memilih melepaskan semua hal itu supaya dia bisa bertempur dengan optimal. Nah gitu. Yang kedua teman-teman, keputusan yang Daud ambil yang kedua adalah Daud memilih 5 batu yang licin. Memilih bukan mengambil. Memilih itu berarti Daud mengerti betul batu seperti apa yang paling efisien, batu seperti apa yang paling sakit kalau dilemparkan. Nah, gampangnya seperti itu. Dan ini nggak bisa kalau Daud itu nggak ahli. Daud ini jelas dari awal itu sudah merencanakan, dia sudah mengatur strateginya bagaimana cara mengalahkan Goliat yang lebih besar ini. Yang ketiga teman-teman, keputusan yang Daud ambil yang nggak sembarangan juga adalah Daud melontarkan batu itu ke tempat yang tepat. Nah, itu juga nggak gampang teman-teman. Kalau misalnya Goliat yang badannya besar, ditambah Goliat memakai baju zirah juga, mungkin batu itu dilemparkan ke badan, dilemparkan ke tangan, atau mungkin dilemparkan ke wajah, tapi mungkin di mulut, di dagu, seperti itu. Itu saya jamin 5 batu nggak akan jatuh Goliat. Tapi Daud melemparkannya kemana? Ke pelipis tengah-tengah mata. Jadi mau sebesar apapun badan Goliat, kalau sudah kena otaknya ya pasti sudah nggak ketolong lagi pasti. Itu nggak kebetulan ya teman-teman ya. Dan dari 5 batu itu Daud cuma pakai 1 aja. Nah itu juga sebenarnya itu yang menandakan ya teman-teman ya, menandakan bahwa Daud itu nggak sembarangan gitu. Daud itu nggak sembarangan maju melawan Goliat. Dia tahu betul kapasitasnya, dia tahu betul dia disertai Tuhan, dan dia melangkah dengan itu.
Nah, itu yang kedua teman-teman. Yang ketiga, bagaimana cara kita untuk berjalan menuju menjadi ahli, journey to mastery. Yang ketiga adalah dengan komitmen. Ketika kalian berjalan nantinya, itu pasti kalian akan menemukan banyak jurang dan juga banyak tembok. Ada dua jenis ya, ada dua jenis rintangan gitu. Ada rintangan dari dalam, ada rintangan dari luar. Rintangan dari luar tuh kayak apa? Misal kita lagi ngelatih nyanyi nih, lagi senang nyanyi, lagi nyanyi, diposting di Instagram gitu-gitu. Terus tahu-tahu ada yang komen postingan nyanyi kalian gitu. Jalan-jalan ke Kalideres. Nah, pulangnya bawa kue lapis. Oh my god, suara lu fales. Latihannya di laut aja please. Nah, waduh. Sakit enggak teman-teman? Sakit enggak? Sakit lah, masa enggak? Ini salah satu contoh rintangan yang dari luar teman-teman. Terus rintangan dari dalamnya gimana? Rintangan dari dalamnya kalau misalnya kalian baca itu, terus tiba-tiba, aduh Tuhan, kok aku disuruh latihan di laut Tuhan? Kan di Solo nggak ada laut. Gimana ini Tuhan? Udahlah nggak usah nyanyi-nyanyi lagi lah Tuhan. Aku sudahlah cukup karir menyanyiku sampai di sini saja. Nah, itu rintangan yang dari dalam. Lebih ke hati kita, mental kita. Dan dua rintangan ini kita sangat-sangat sering temukan nantinya. Maka dari itu dibutuhkan komitmen teman-teman. Dibutuhkan komitmen kalian. Supaya kalian tuh bisa survive dalam perjalanan kalian menuju ahli. Karena journey to mastery itu adalah maraton, bukan sprint. Jadi persiapkan dirimu untuk berjalan jauh. Sebab itu namanya journey, bukan trip. Kalau trip itu sebentar, journey itu panjang. Saya pun sampai sekarang masih melatih skill saya, masih melatih cara gambar-gambar saya dan lain sebagainya. Ya itu seperti itu bertahun-tahun. Dan seperti tadi poin kedua tadi ya, 10.000 jam terbang itu kalau di convert itu rata-rata jadinya 10 tahun teman-teman. Seperti itu. Nah, satu ayat lagi di 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27 dikatakan seperti ini. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tertolak. Nah, biarkan ayat ini menjadi konklusi kita hari ini ya, bahwa ternyata kenapa kita melakukan ini? Itu yang pertama seperti yang saya bilang, kita lakukan untuk diri kita sendiri, untuk masa depan kita sendiri. Karena kita butuh skill, kita butuh kompetensi. Ketika kita masuk marketplace nanti, ketika kita sudah dewasa nanti, kita akan membutuhkan hal itu. Jadi latihlah dari sekarang, latihlah dari kalian muda. Yang kedua yang lebih penting lagi adalah, dengan kita melatih skill, hati Tuhan juga disenangkan kok. Jadi dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tertolak. Kenapa tertolak? Tertolak karena orang-orang itu terkadang tidak respect sama kita. Nah, gimana caranya supaya orang-orang itu respect sama kita? Yaitu, kita harus membuktikan kompetensi kita. Maka dari itu, kita akan lebih mudah untuk menjadi alat Tuhan. Kita akan menjadi alat Tuhan yang tajam ketika skill kita pun dilatih, ketika kita pun terlatih. Ya, haleluya. Mari sama-sama kita akhiri firman hari ini ya. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan padamu
segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Oh, bagimu Tuhan, pakai setiap kami Tuhan. Haleluya. Ini setiap hidup kami Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami mau menjadi seperti-Mu ya Tuhan. Oh, haleluya. Siara kara panayara kara layara layara. Ura layara layara kasyara layara layara. Oh, haleluya Tuhan Yesus. Oh, kami merindukan Kau, pemakaian-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Yesus, jadi alat kesukaan-Mu Tuhan, alat yang tajam Tuhan, biar hati kami berkenan Tuhan. Oh Yesus, yaralana yara karala yara layara layara la, uralana yara mana yara layara layara la. Oh yara karala paskara layara pana, uralana yara syara layara la kara pana yara la skara layara, uralana yara paskara layara layara layara. Tuhan akan memakai kalian anak-anak AUG di tempat ini. Tuhan akan memakai besar setiap kalian. Gak peduli apapun latar belakang kalian, gak peduli apapun kondisi kalian saat ini, Tuhan bisa memakai kalian besar. Asalkan kalian setia. Asalkan kalian setia melangkahkan langkah yang pertama itu. Kalian menggelutinya. Komitmen kalian ya kepada setiap pertumbuhan, kepada setiap upgrade skill kalian. Komitlah di sana. Ketika kalian akan menjadi alat Tuhan, jadilah alat yang tajam. Ketika kalian jadi alat Tuhan, jadilah alat yang extraordinary. Jadilah alat yang luar biasa. Tuhan akan memakai kalian, anak-anak AUG, tempat ini, menjadi alatnya kesukaannya, menjadi alat kesukaan Tuhan. Dan pastikan kalian menjadi alat yang di atas rata-rata. Bukan alat yang biasa. Mungkin masih ada di antara kalian yang saat ini masih bingung. Tuhan, skillku apa ya Tuhan ya? Talentku apa ya Tuhan ya? Aku gak tahu Tuhan. Hidupku sepertinya seperti ini saja Tuhan. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan yang kirimkan insight-insight yang baru kepada kalian. Yang mungkin saat ini kalian masih belum mengerti. Yang mungkin saat ini kalian masih bingung.
terhadap panggilan kalian. Berdoa dalam nama Yesus, Tuhan kirimkan hikmat-hikmat, Tuhan kirimkan insight-insight yang baru, kekreativitasan yang ada buat kalian, supaya kalian bisa menemukan skill yang harus kalian latih di sana, agar kalian bisa menjadi alat yang tajam. Mungkin juga bagi kalian yang hari ini ada pergumulan, kalian punya cita-cita, kalian ingin menjadi seorang, menjadi sesuatu, kalian sudah ada gambaran yang jelas. Tapi saat ini kalian sedang menghadapi jurang, kalian sedang ada tembok, mungkin ada kondisi-kondisi yang sulit untuk kalian hadapi saat ini. Hari ini aku juga berdoa dalam nama Yesus, tidak ada tembok-tembok yang terlalu sulit untuk ditembus ketika kalian berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan akan memberikan terobosan, kalian akan breakthrough. Segala sesuatu yang kalian stuck hari ini, itu kalian akan tembus ketika kalian berjalan bersama Tuhan. Dan setiap kesukaran yang kalian hadapi saat ini, itu suatu saat akan menjadi kesaksian kemenangan kalian, yang untuk kalian ceritakan kepada orang lain. Biar segala masalah yang ada, itu tidak membuat kalian kecil, tapi semakin kalian sadar, setiap masalah-masalah yang kalian hadapi, semakin itu membuat kalian sadar juga bahwa kalian gak bisa menghadapi seorang diri. Kalian butuh Tuhan juga. Karena itu kalian juga harus senantiasa, di tempat ini kalian harus senantiasa mengandalkan Tuhan senantiasa juga. Bukan hanya dengan skill kalian, karena skill itu percuma tanpa Tuhan. Andalkan Tuhan selalu. Tuhan, kami mau next level lagi ya Tuhan, dalam kompetensi kami ya Tuhan. Kami mau menjadi orang yang relevan buat orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Kami mau menjadi orang Kristen yang dipandang. Kami mau menjadi orang Kristen yang berbuah manis buat orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Seperti Paulus katakan, ketika kami menjadi petinju, kami nggak mau menjadi petinju yang asal memukul. Kami nggak mau menjadi pelari yang asal berlari. Kami mau menjadi orang Kristen yang relevan, sehingga dimanapun kami utus, dimanapun kami Tuhan tempatkan, di keluarga kami, teman-teman kami, kampus kami, lingkungan kami, dimanapun, di marketplace kami nantinya, ketika kami memberitakan Injil, ketika kami memberitakan kabar sukacita, kami nggak akan tertolak, karena orang-orang melihat kasih Tuhan, karena orang-orang melihat pekerjaan Tuhan itu nyata dalam tangan-tangan kita, dalam tangan kami ini, dan dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Mari angkat tanganmu, katakan bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, oh, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Berikan suara-suara yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami terima impartasi yang dahsyat. Kami percaya bahwa setiap kehidupan kami Kau taruh benih potensi ilahi yang besar untuk setiap kami dipakai untuk menjadi berkat. Dan biar lewat kehidupan kami, lewat talenta, lewat skill yang kami latih, yang kami bangun, itu betul-betul Tuhan
membuat setiap kami mengalami akan perkara-perkara yang besar. Tapi lebih dari itu Tuhan, biarkan lewat kehidupan kami mampu Tuhan jadi kesaksian. Hidup kami boleh jadi inspirasi. Dan kami rindu Tuhan untuk menyertakan Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yang membawa kami sanggup melakukan segala perkara, yaitu Engkau Yesus Tuhan. Sehingga setiap orang mendengar nama-Mu, sehingga setiap orang mereka mengalami akan pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Kau memilih kami, Kau panggil, dan Kau perlengkapi dengan kuasa dari Roh Kudus. Sehingga Tuhan, kami percaya hidup kami tak akan pernah sama lagi. Kami akan lebih dari pemenang. Kami menjadi umat yang akan membawa perubahan, membawa dampak. Dan revival itu ada di tangan setiap kami anak-anak muda-Mu. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Saat ini mau berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Biar berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan, persekutuan yang intim bersama Allah Roh Kudus yang senantiasa ada di dalam hidupmu, menuntunmu, memimpinmu. Setiap perkara-perkara besar yang Tuhan sudah janjikan dalam hidupmu, dan kau berani melangkah, kau berani upgrade dirimu, sehingga hidupmu akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat dan kesaksian. Biar lewat setiap kehidupanmu, nama Yesus dipermuliakan, dan hidupmu akan jadi berkat di keluarga, di studi, pelayanan, manapun kau berada hari ini. Tuhan menyertai kehidupanmu saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama yang mengasihi Tuhan, katakan amin. God bless you. Maka sekarang tegak kepalaku mengatasi musuh di sekeliling.